Cowok ini makan di kantin perusahaan untuk pertama kalinya dan kaget banget sama makanannya. Manajer salah sangka, dia kira keluarga si cowok itu miskin banget dan belum pernah makan steak seenak ini sebelumnya. Dia nggak tahu kalau cowok ini adalah anak cebol yang hartanya miliaran dan ini pertama kalinya dia makan makanan sederhana kayak gitu. Makanya dia kelihatan kayak belum pernah makan sebelumnya. Untuk tahu identitas Jack, manajer ini sengaja ngajarin dia cara pakai mesin penjual otomatis buat cari muka ke bos. Tapi pas Jack mau beli, uang di dompetnya terlalu besar pecahannya, melebihi batas yang diterima mesin. Tanpa Jack tahu, semua kelakuannya dilihatin sama manajer. Mereka mikir Jack miskin banget sampai nggak bisa beli minum. Manajer bergumam, orang tuanya ngajarin dia apa sih? Saat itu, Jack tiba-tiba berbalik dan teriak ke langit. Ayah, ibu, aku baik-baik aja. Jadi tolong jangan khawatirkan aku dan jalani hidup kalian dengan baik di sana. Si manajer salah paham lagi. Dia pikir Jack anak yatim piatu dan jadi merasa bersalah karena omongannya tadi. Setelah semua pergi, Jack teriak. Jadi tolong berhenti ngawasin aku, Sekretaris Kim. Kamu juga berhenti. Dia ngomong ke drone pengawas di langit. Di laptop, terlihat yang mengawasi adalah bapaknya dan sekretarisnya. Mereka buru-buru sembunyi. Malam setelah kerja, manajer nggak sengaja ketemu Jack di jalan pulang dan denger dia ngobrol sama sekretarisnya. Sekretarisnya, atas perintah ibunya, nyuruh Jack pindah ke tempat yang lebih dekat perusahaan. Jack ngasih semua uangnya, minta ditukerin ke koin biar gampang beli minum. Manajer kira Jack dikejar rentenir. Jack nolak saran sekretaris buat pindah. Pas lagi berdebat, manajer mikir Jack mau diseret paksa ke mobil. Akhirnya, dia ambil segenggam tanah dan maju sendirian. Manajer manfaatin kelengahan mereka, lemparin tanah ke mata para bodyguard, terus balik badan, gendong Jack dan lari. Para bodyguard di belakang cuma bisa bengong. Setelah berhasil kabur, manajer bawa Jack ke warung kecil. Jack liatin semua makanan di depannya, mie, kimbap, dan bilang, ini pertama kalinya dia lihat. Manajer mikir lagi, Jack ini miskin banget sampai nggak tega ngabisin uang buat sekali makan. Terus manajer nanya, Jack tinggal di mana? Jack bilang, dia nyewa tempat kecil di dekat perusahaan. Manajer mikir, dia tinggal di kamar ukuran 5 meter persegi. Dia nyemangatin Jack supaya jangan putus asa. Bilang kalau nanti dia pasti bisa tinggal di rumah gede kayak dia. Setelah itu, dia pesen 2 mangkok jjangmyeon dan bilang dia yang bayarin semua hari ini. Manajer lihat dompet Jack yang udah usang dan nyuruh dia beli yang baru. Jack bilang, itu hadiah dari ayahnya. Sekarang manajer yakin banget kalau Jack adalah anak yatim piatu yang menyedihkan. Terus, dia bawa Jack ke bagasi mobilnya dan ngasih Jack tisu yang dia ambil dari perusahaan. Sebelum manajer pergi, dia merasa mulia banget udah bantu. Tapi yang nggak dia tahu adalah, Jack itu anak orang kaya dan tempat kecil yang Jack sebutin itu ternyata rumah mewah yang luas banget. Cowok ini makan di kantin perusahaan untuk pertama kalinya dan kaget banget sama makanannya. Manajer salah sangka, dia kira keluarga si cowok itu miskin banget dan belum pernah makan steak seenak ini sebelumnya. Dia nggak tahu kalau cowok ini adalah anak cebol yang hartanya miliaran dan ini pertama kalinya dia makan makanan sederhana kayak gitu. Makanya dia kelihatan kayak belum pernah makan sebelumnya. Untuk tahu identitas Jack, manajer ini sengaja ngajarin dia cara pakai mesin penjual otomatis buat cari muka ke bos. Tapi pas Jack mau beli, uang di dompetnya terlalu besar pecahannya, melebihi batas yang diterima mesin. Tanpa Jack tahu, semua kelakuannya dilihatin sama manajer. Mereka mikir Jack miskin banget sampai nggak bisa beli minum. Manajer bergumam, orang tuanya ngajarin dia apa sih? Saat itu, Jack tiba-tiba berbalik dan teriak ke langit. Ayah, ibu, aku baik-baik aja. Jadi tolong jangan khawatirkan aku dan jalani hidup kalian dengan baik di sana. Si manajer salah paham lagi.